Justru ini kesempatan kita ini menunjukkan kita bukan pendukung kelas receh, kelas juk kemudian nangsul bumi, oh enggak. Atau ngumpet delik, sembunyi. Kita malah bisa bebas mengkritik mereka, menyoroti banyak kebijakan tepat atau enggak, keputusan-keputusan yang merugikan rakyat atau tidak. Menang kalah itu bukan akhir dunia. Ayo. Masih tentang hasil pilkada serentak ini. Nah, sampai Om Begawan ngonten sekarang ini, update-nya Pak Andika sama Mas Hendy masih ada di 40-42%. Artinya suara Pak Lutfi sama Gus Yassin berada di atasnya, di atas 50%. Ini bukan real count ya, ini quick count. Walaupun begitu tidak banyak selisih lah antara quick count lembaga survei sama hitungan manual KPU nanti. Yang akan dimulai besok atau kalau nggak salah lah. Di Solo Raya, saya mengamati ada 7 kabupaten kota. Nah, gimana hasil pilkadanya ini Om Begawan hanya bisa memetakan di 5 wilayah ini. Soalnya ada 2 kabupaten secara teknis kesulitan tak jelaskan. Yang pertama buat Kabupaten Sukoharjo sama Klaten. Ya, ini tak bisa diceritakan soalnya Sukoharjo itu lawannya kotak kosong. Lalu buat Klaten, tak cek dirujukan gak ada progres itu kelihatan. Tapi kelihatannya menang untuk di Klaten itu. Jadi Sukoharjo dan Klaten itu jagoan dari PDIP menang itu. Nah dari 1 kota 4 kabupaten di Solo Raya itu kelihatannya 3 kabupaten yang bisa menang di pilkada. Ini bicara kandidat yang di luar Kim plus plus loh, yakni di Karanganyar sama Wonogiri dan Klaten gitu loh. Saya heran dengan Karanganyar itu. Putranya Pak Luliatmono bisa kalah dari calon PDIP. Kalau Wonogiri saya kenal itu. Setio Soekarno dulu wakil Bupati Wonogiri dan bisa memenangkan. Dan Boyolali sama Sragen kalah. Di Solo juga berat, meski beberapa kali Om Begawan menyampaikan gambaran-gambaran. Ternyata hasilnya masih berat itu. Hingga aku ngonten sekarang di perhitungan terakhir itu suara Pak Teguh dan Mas Bambang Gage itu masih di wilayah 38%. Di Karanganyar Mas Elias Akbar yang juga didukung Jokowi, ya kan yang nggak berpengaruh. Masa iya warga Solo beda sama wong Karanganyar. Padahal PDIP di Karanganyar itu mengajukan orang baru tuh Mas Robert sama Mas Ade Iliana. Di Wonogiri juga kandidat baru, meskipun dulu wakil itu. Kenapa Bupati lama sudah tidak menjagokan? Ya karena sudah 2 kali. Nah, kedua calon bupati baik Wonogiri sama Karanganyar dan Klaten posisinya sudah mendapatkan di atas 58%. Nah ini yang kadang nih, peta politik di sebuah daerah posisinya tidak selalu sama. Faktor Jokowi juga bukan faktor penentu dengan kondisi ini. Pasti banyak haters ngompol ini, ngolok-olok sama Begawan, atau menghina, atau mengejek, dan seterusnya. Ya silakan. Wong nulis komentar ya orang bayar, silakan nulis untuk mengejek, ya, ngompol. Tapi ini semua nggak akan pernah melunturkan semangat Begawan mutung, enggak. Namanya juga mendidik rakyat lah. Harus siap dengan semua risikonya. Dulu saat-saat mendukung para kandidat dan menang waktu dulu Begawan ini. Pernah tak alami lah saya mendukung beberapa kandidat. Ya biasa saja, nggak terus lupa diri. Dan saya menarik diri, kalau sudah menang ya sudah gitu loh. Nggak terus ikut-ikutan gitu loh. Atau merendahkan yang suaranya kecil, Begawan nggak pernah. Justru menang itu harus mampu jadi teladan, mampu menjadi pemimpin yang lebih baik. Nah buat Solo ini duduk perkara berat saja itu. Bukan masalah, yang kita lihat saja nanti. Bila di real count, Respati juga beneran menang. Apakah mereka memang punya kemampuan memimpin? Jangan dikira loh menang pilkada itu tujuan akhir. Salah besar. Justru itu saat membuktikan banyak hal. Satu yang pasti, dan membedakan dengan wali kota Gibran. Yang perlu ditonton oleh warga Solo itu nanti. Atau wali kota sebelumnya lah.
dana APBN, CSR, hibah, kementerian tidak akan sebesar tahun 2020 hingga 2024 karena Gibran anak presiden dan kementerian pasti akan melayani dia karena anak presiden. Nah, apakah keduanya piawi, punya kemampuan tinggi merealisasikan program? Entah kalau mau dibantu Gibran dari pusat, tapi apakah Pak Prabowo rela? Pak Prabowo ingin partainya juga kuat toh. Nah di Karanganyar sama Wonogiri sama Klaten masih nggak beban soalnya kepala daerah sebelumnya juga berasal dari partai yang sama. Nah ujian kepala daerah baru di bawah kepemimpinan Prabowo ini itu akan jauh mumet ke. Punya banyak tantangan yang nggak gampang. Makanya Kompolres yang selama ini setia nyimak, tenang aja lah, tenang. Kalah itu bukan tandanya kiamat, bukan akhir segalanya. Kita tahulah, yang menang itu siapa, kemampuannya bagaimana, lalu apakah kondisi geopolitik bakal siap dihadapi sama mereka, ya kita lihat. Kan bolak-balik Pak Jokowi bilang, sampai 13 tahun mendatang, bila kepemimpinan atau pemerintah nggak jelas, maka level Indonesia akan turun kelas. Ya pasti. No. Nah disodori kandidat kepala daerah dengan kemampuan baik, pada nggak dipilih, ya silakan. Ya memang nanti bila mereka mimpin, kita yang bukan pendukungnya yang rugi. Ya enggak. Pendukung mereka juga ikut kena imbasnya. Memilih itu kan hanya menentukan kepemimpinan. Setelah memimpin ya semua. Kena imbasnya kalau sejahtera ya semua. Kalau kena dampaknya ya semua. Gak ada yang namanya kebijakan presiden, kebijakan gubernur, kebijakan bupati atau wali kota hanya berlaku buat pendukung. Atau bukan untuk non pendukung, enggak ada, enggak kayak gitu ke pemerintahnya. Memang para pendukung yang menang terus dapat keistimewaan, ya enggak lah. Apa dapat sembako atau bansos lagi, bakal diterima walaupun mereka bukan orang miskin? Ya tidak. Semua ada SOP-nya, semua ada aturannya, ada kementeriannya, ada aturan, ada pengawasan dan sebagainya. Bagi warga miskin, meski gak milih mereka, kan dia tetap dapat bantuan. Ya sudahlah, tidak perlu gerantes lah bersedih. Apalagi putus asa. Pilkada bukan akhir segalanya. Lawang kita loh, gak rugi apa-apa loh. Emang dikira Begawan dukung kandidat dapat sesuatu? Enggak, berupa materi enggak. Begawan sudah bekerja, punya penghasilan yang lebih cukup. Boten saya nggak mau untuk minta-minta ngemis-ngemis sama kandidat. Wah sorry. Saya punya kekuatan untuk mencukupi diri sendiri dan itu cukup. Yang paling itu ya gampang nyedak tokoh politik paling lah. Bisa ngobrol sama tokoh-tokoh politik, bisa ketemu dan wawancara, merasa berjuang buat banyak orang itu yang saya syukuri. Justru ini kesempatan kita ini menunjukkan kita bukan pendukung kelas receh, kelas juk kemudian nangsul bumi, oh enggak. Atau ngumpet delik. Sembunyi. Kita malah bisa bebas mengkritik mereka, menyoroti banyak kebijakan tepat atau enggak, keputusan-keputusan yang merugikan rakyat atau tidak. Menang kalah itu bukan akhir dunia. Ayo kita tetap semangat. Ya hanya saja secara subjektif Begawan menyimpulkan ini kalahnya kandidat-kandidat kita membuat kita harus bekerja lebih keras lagi untuk menghidupkan keluarga, untuk kebutuhan keluarga. Lalu mereka itu yang terpilih sebenarnya nggak punya visi jelas kok. Yang beneran bisa ngebela rakyat miskin. Mereka kan bingung juga. Hanya ya kastanya aja yang naik. Tapi sebenarnya mereka harus melayani rakyat. Membuat rakyat makin sejahtera harusnya. Ya kita lihat saja lah. Yang jelas Begawan akan tetap terus mengkritik semua kebijakan yang tidak pro rakyat. Akan mengkritik semua kebijakan yang merugikan rakyat. Apalagi korupsi, suap dan sebagainya bila terjadi dalam pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota, Begawan siap bersuara. Itu ya pesan Begawan. Salam Begawan, salam Kompol. Dadah.